Hari menjelang siang, ketika Elma dalam perjalanan pulang diantar Pak Margono ke kosan. "Kita makan dulu di A2, Pak. Perutku lapar sekali. Tadi pagi cuma minum kopi dan sepotong roti." "Baik, Non," jawab pria botak yang berprofesi sebagai supir taksi bertubuh gempal itu. Pak Margono merupakan orang kepercayaan Mr. Fu, tauke dari negara tetangga Singapura. Setiap akhir pekan, tauke berusia 65 tahun itu datang menemui sang wanita simpanan yang selalu membuat dirinya merasa awet muda. Setelah tiba, keduanya memesan makanan dan minuman. Tidak butuh waktu lama, pelayan resto sudah datang menghampiri mereka dengan nampan menu yang diinginkan. Flashback. Entah beruntung atau malah sebaliknya, di hari pertama Elma tiba di kota Batam dengan maksud mencari pekerjaan, wanita bertubuh seksi itu bertemu dengan Mr. Fu. Padahal sang bibi sudah bersiap menjualnya ke seorang mucikari. Wanita kampung yang miskin itu merantau demi mengubah nasib keluarga yang ditinggalkan. Singkat cerita, Bibi Elma dan Mr. Fu merupakan kenalan lama. Masing-masing sudah paham kebutuhan dua belah pihak. Setelah bernegosiasi sejenak, keduanya sepakat. Elma dijual ke Mr. Fu dengan harga 14 juta. Seterusnya, wanita itu harus mau melayani si tauke setiap akhir pekan. Dengan balasan kehidupan Elma dijamin sepenuhnya. Setiap bulan wanita simpanan itu mendapat dana sebesar 10 juta. Tidak ada surat kontrak. Selama Mr. Fu masih mau dan puas dengan pelayanan Elma, selama itu pula kewajiban dipenuhi. Awalnya Elma terkejut dan menolak, karena bibinya berjanji akan mencarikan pekerjaan halal. Tapi setelah dibujuk-bujuk akhirnya dia luruh. Bibi Elma bukan wanita sembarangan. Di atas bibirnya dipasang susuk pemikat. Apapun yang dia katakan selalu dituruti lawan bicara atau korban yang dirayu. Sudah tak terhitung berapa banyak gadis dan wanita dari kampung dijual ke tempat prostitusi gelap. Usai santap makan siang, Pak Margono mengeluarkan sebentuk cincin. Perhiasan perak bertata batu warna sarsaparilla. Bentuknya mungil dan indah. "Coba Non Elma pakai, pasti cocok," pintanya sambil menyodorkan benda tersebut. "Apa ini, Pak?" "Wah, cantik sekali. Ini dijual ya?" Elma tertarik. "Tidak, Non. Kalau mau silahkan pakai saja. Sepertinya memang cocok." Elma segera meraih cincin itu lalu disematkan ke jari tengah tangan kirinya. "Pas sekali," ucap Pak Margono senang. Akhirnya cincin ini menemukan tuan baru. "Iya, Pak. Saya tidak menyangka cincin ini ternyata terlihat manis di jari saya. Bapak beli di mana? Berapa harganya? Biar saya ganti," ujar wanita itu berapi-api sambil hendak mengeluarkan isi dompet. Selama ini dia tidak begitu suka memakai perhiasan, walaupun sekedar barang imitasi. Karena merasa repot jika harus dibuka setiap mau mandi dan dikenakan kembali setelahnya. Karena barang-barang yang bukan dari logam mulia akan pudar dan hilang keindahan jika sering terkena air.
Sementara Elma tidak suka membeli emas karena merasa uangnya lebih baik dikirim ke kampung untuk membiayai hidup orang tua dan adik-adiknya. "Ambil saja, Non. Dulu ini milik istri saya. Karena kami tidak punya anak, maka saya pikir untuk diberikan kepada Non." "Aduh, berarti ini cincin kenang-kenangan, Pak. Kenapa Bapak tidak menyimpannya saja?" Pak Margono diam sejenak. Pria parubaya itu menghela napas panjang, seperti ada duka yang teramat dalam. Istrinya meninggal karena sakit kanker rahim. Beliau tidak bisa menyelamatkan sang istri karena baru diketahui setelah penyakitnya masuk stadium akhir. Setiap saya melihat cincin ini, saya selalu teringat almarhumah. Beberapa waktu lalu istrinya hadir dalam mimpi. Dia meminta saya mengikhlaskan kepergiannya dan memberi cincin ini kepada siapa saja yang mau. Ucap Pak Margono dengan mata mulai berembun. Wanita yang duduk di depannya terenyuh. Elma dapat merasakan betapa besar cinta sopir itu kepada mendiang istrinya. "Ambil saja, Non. Cincin itu sangat cocok di jari Non." "Terima kasih, Pak. Kalau ikhlas dikasihkan ke saya, pasti dirawat baik-baik pemberian ini. Saya janji." Pria itu tersenyum melihat binar di mata Elma. Dia yakin dia tidak salah memberikan perhiasan itu kepada wanita. Wanita yang selama ini selalu hormat dan sopan kepadanya. Bukan hanya itu, Elma selalu memberi uang lebih kepadanya. Sekalipun tidak diminta, wanita yang lebih cocok dijadikan anak itu tetap memaksa untuk menerima. Bagi-bagi rejeki, begitulah kata Elma. Tidak berapa lama kemudian mereka beranjak dari resto. Pak Margono mengantar Elma pulang ke kosan. Sementara dirinya masih terus harus mengais rejeki di tempat lain demi biaya hidup dan bayar sewa rumah. Sudah 2 minggu, air ledeng di kosan mati. Mau tidak mau, Elma harus mengeluarkan budget lebih untuk membeli air. Seminggu lalu dia masih bisa mandi di hotel tempatnya menghabiskan waktu bersama Mr. Fu. Tapi wanita berwajah oval dan kulit kuning langsat itu merasa keberatan. Pasalnya air bersih merupakan fasilitas yang harus disediakan induk semang. Tapi pemiliknya, Acu, meskipun banyak penyewa pada protes. "Bagaimana ini, Wak? Sampai kapan saya harus beli air galon terus? Rugi dong," keluh Elma saat bertemu dengan pengurus kosan. Wak Tusin tersenyum. Segera dirogoh kocek celana pendek dan mengeluarkan sekepok kunci. Setelah memilih salah satu anak kunci, disodorkanlah ke depan Elma. "Ini, Nak, kunci kamar 404. Mandilah di sana. Kalau sudah selesai, simpan saja dulu. Jadi nggak perlu beli air galon lagi. Sampai nanti air ledengnya jalan, baru kuncinya dikembalikan ke Uwak." "Lah, emang ada air di sana?" tanya Elma. "Itu kamar VIP. Ada tong besar tersendiri sebagai penampungan air bersih yang langsung mengalir ke kamar mandinya. Mau sebulan air nggak jalan pun nggak ada masalah." Sebenarnya Wak Tusin tidak boleh memberikan kunci kamar lain kepada penghuni kos. Akan tetapi, pria bertubuh ringkih itu ingin membalas jasa Elma karena dia selalu ramah dan tidak pelit padanya.
Setiap kali Watusin lewat depan kamar Elma, wanita berusia 30-an tersebut selalu memintanya singgah, walau sekedar untuk minum kopi atau membelikan makanan enak. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin, Wak? Daripada uangnya saya belikan air galon, mending dikasih ke Uwa saja. Iya kan? Lah, Uwa baru sempat ketemu sama Nak Elma hari ini. Kemarin-kemarin kan kita nggak ketemu, ucap si penjaga. Oh iya, ya sudah, makasih Dewa. Kalau begitu saya pamit mandi dulu ya, kata Elma. Silahkan, tapi ingat, kuncinya jangan dikasih yang lain. Nanti ketahuan sama bos, Wak bisa dimarahin. Siap, Wak, aman. Elma mengacungkan jempol, dan Watusin pun berlalu pergi. Setelah mengambil peralatan mandi, Elma menuju tempat yang dimaksud. Begitu tiba di depan kamar 404, dia mengeluarkan anak kunci untuk membuka pintu. Ketika terbuka, sekelebat angin menerpa wajah cantiknya. Elma merinding. Rasa aneh segera mengerayangi hati. Cuaca siang itu panas dan gerah. Tapi berbeda saat dia masuk ke dalam, sejuk dan lembab. Sebelum masuk ke kamar mandi yang terletak di dekat pintu, Elma mengamati seisi ruangan. Ukurannya tak jauh berbeda dengan kamarnya, hanya saja lebih panjang karena terdapat kamar mandi di dalam. Ada sebuah AC ukuran 1 PK di atas spring bed kelas A, dan satu meja lengkap dengan sebuah televisi 36 inch di tengah-tengah sebagai pembatas. Lambat laun, wanita itu merasakan hawa yang berbeda, seakan dia tidak sendirian di sana. Elma seolah diamati oleh seseorang, tapi dinding kamar beton semua. Tidak ada satu celah atau lubang pun untuk orang mengintip. Meski kamar terang benderang oleh lampu yang menyala, suasananya amat mencekam. Begitu hening, hingga degup jantungnya sendiri bisa terdengar nyaring. Elma segera menepis pemikiran negatif. Dia menuju kamar mandi seperti niat semula. Karena tidak ada siapa-siapa, wanita itu pun bertelanjang bulat di dalam WC setelah memastikan telah mengunci pintu kamar. Keran dibuka. Air mengucur deras ke ember penampung yang telah tersedia. Sambil menunggu wadah penuh, dia menggosok gigi. Tapi ada perasaan tidak tenang. Elma membuka pintu WC lebar-lebar. Mata bulatnya menyisir setiap sudut ruangan. Kosong. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar ketakutan. Entah mengapa dia merasa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi. Wanita itu buru-buru mandi. Sabunan sekenanya lalu bilas badan segera. Setelah selesai, dia langsung menyambar handuk di dekat capstock, melili tubuhnya dan menyambar semua barang bawaan dengan secepat kilat. Elma bergegas membuka pintu kamar lalu keluar. Seketika wanita itu merasa lega tatkala kakinya melangkah keluar dari ambang kamar 404. Pada saat menutup dan mengunci pintu, bulu kuduknya masih bergidik. Padahal di luar banyak penghuni kos berlalu lalang. Wanita yang tubuhnya hanya ditutupi dengan lilitan handuk itu buru-buru pergi menuju kamarnya sendiri. Ada banyak pertanyaan dalam hati. Namun dia tidak tahu harus diungkapkan kepada siapa. Bisa saja itu hanya perasaan Elma sendiri yang memang penakut. Malam harinya,
Sambil berbaring di tempat tidur, Elma asik nonton TV kabel. Seperti biasa, dia selalu suka menyaksikan film action di layar kaca. Channel TV Asia yang selalu menayangkan cerita kungfu. Kamar Elma kedap suara. Meski volume TV disetel nyaring, tak akan mengganggu penghuni kanan dan kiri. Kipas angin gantung di langit-langit kamar, 3 baling-balingnya berputar dengan kecepatan sedang. Suhu ruangan menjadi adem, tidak panas dan tidak dingin. Sedang asik-asiknya menonton, tiba-tiba telinga Elma menangkap sebuah suara. Suara tertawa ngikik begitu dekat. Bahkan, dia bisa merasakan deru napas seseorang seperti sedang berbaring di sisinya. Wanita itu memalingkan wajah ke kiri, ke arah sumber suara tersebut. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aneh, desir hati Elma. Wanita itu kembali fokus ke layar TV. Adegan seru masih berlangsung. Tampak 2 pendekar sedang bertarung. Tapi lagi-lagi suara ngikik mengganggu. Elma meraih remote TV yang tergeletak di samping tubuhnya. Volumenya dikecilkan untuk memastikan pendengaran. Jelas, suara cekikikan itu bergema tepat di telinga kirinya. Sekali lagi Elma berpaling. Dia terkejut bukan kepalang. Bahkan tubuh seksi itu sampai melompat dari tempat tidur. Sebentuk wajah sedang menyeringai, bibir yang hitam dengan barisan gigi berwarna kuning bercampur hitam, kelopak mata yang juga menghitam, dan wajah yang pucat pasi. Namun ada rembesan darah dari celah gusinya. Nampak berdiri di sana. Elma menjerit sekuat tenaga, tapi tentu saja suaranya tak terdengar oleh siapa-siapa. Tubuh berpiyama bunga-bunga itu melonjak dari tempat tidur, kemudian menggigil ketakutan tersudut di dinding. Keringat sebesar biji jagung juga membasahi dahinya. Makhluk berbungkus kain putih kelabus itu masih cekikikan. Rambut panjang kusut terurai. Sosok dengan pupil mata putih semua itu tiba-tiba melayang dan nemplok ke dinding kamar. Elma semakin gemetar ketakutan. Seketika pandangannya nanar. Perlahan-lahan menjadi samar lalu semua gelap. Dia pingsan. Ketika keesokan harinya Elma sadar, dia mengamati sekeliling kamar dengan perasaan ngeri tak berkesudahan. Namun semua tampak normal. Makhluk yang dilihatnya semalam sudah tidak ada. Tapi tetap saja, dia masih merasa ketakutan. Padahal hampir setahun menempati kamar itu tidak pernah terjadi sesuatu. Baru semalam saja dia mengalami hal yang amat menakutkan itu. Sekonyong-konyong Elma melirik ke arah cincin pemberian Pak Margono. Apa mungkin? Tanyanya dalam hati. Sebenarnya wanita itu hendak pergi menemui supir yang memberikan cincin itu kepadanya. Namun di luar dugaan, Pak Margono muncul tiba-tiba. Pria botak itu datang bersama Mr. Fu. Wajah si Tauke sumringah tampak bahagia. Ini adalah kehadiran yang tidak sesuai jadwal. Biasanya di akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu. Sedangkan ini baru hari Rabu, tapi pria bermata sipit itu sudah datang lagi. Halo sayang, sapa Mr. Fu kepada Elma yang muncul dari dalam pagar kos. Halo juga sayang, Elma membalas. Setelah wanita itu mendekat, dia pun masuk ke mobil. Setelah tubuhnya mendarat di jok belakang, duduk tepat di samping Mr. Fu.
Elma langsung bertanya, "Sayang, kok tiba-tiba datang hari ini?" "Iya, semalam Wah dapat proyek besar, banyak cengli loh. Hari ini Wah bawa banyak duit. Sayang mau belanja apa? Tinggal bilang. Sekarang kita langsung ke mall ya. Pilih apa saja yang sayang mau. Oke?" Elma mengangguk senang. Pria tua di sampingnya itu sangat royal. Hari ini dia dapat banyak sekali hadiah. Dari tas bermerek, sepatu, perhiasan, pakaian, semua yang Elma mau dituruti oleh Mr. Fu. Seminggu kemudian Tauke itu menikahi Elma sebagai istri kedua. Bagai kejatuhan rembulan, wanita berparas ayu itu dibelikan rumah mewah berikut perabotan lengkap di dalamnya. Tak lupa juga sebuah mobil sebagai hadiah pernikahan. Pak Margono pun diminta menjadi supir pribadi Elma, sekaligus menjabat satpam. Kehidupannya berubah seketika. Belakangan Elma baru menyadari kalau cincin pemberian supir itu merupakan cincin keberuntungan. Makhluk yang menampakkan wujud di kamar kosan kemarin adalah sosok penghuni batu cincin itu. "Non tak perlu khawatir, makhluk itu cuma sekali menampakkan wujud sebagai bentuk perkenalan dengan tuan barunya. Setelah itu hanya ada kebaikan-kebaikan di hidup Non. Bahkan orang lain yang berniat mencelakakan Non tak akan bisa, karena makhluk tersebut akan muncul membela jika tuannya dalam bahaya. Ini namanya buntat asam, mustika langka. Hanya orang-orang pilihan yang ditakdirkan untuk memilikinya. Orang-orang yang memiliki sifat peduli kepada sesama, meski dirinya sendiri belum tentu berkecukupan. Non harus pertahankan sifat baik agar batu cincin ini tetap menjadi hak milik. Syukur-syukur bisa diwariskan ke anak perempuan Non kelak." Mendengar penjelasan Pak Margono, Elma pun memberhentikan pekerjaannya. Pria itu lebih layak menjadi bapak angka dibanding sebagai supir, karena telah memberinya sesuatu yang amat berharga. Perusahaan Mr. Fu di Singapura juga maju pesat. Elma dianggap sebagai jimat keberuntungan. Iya, buntat asam di jari Elma lah jimat sebenarnya. Tanah Antah Berantah, 30 Oktober 2020. Nama toko disamarkan untuk kebaikan. Dan kisah ini berdasarkan kisah nyata.